Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama kami renungan dan doa malam harian Harmoni Injil yang akan menemani kita semua belajar bersama-sama untuk boleh menikmati kebenaran firman Tuhan sebelum kita tidur, agar senantiasa kita dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat segala kasih kemurahan Tuhan, kita mengingat lawatan Tuhan di sepanjang hari yang boleh kita lewati, dimulai daripada pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari saat ini. Sebelum kita tidur, kita boleh datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Allah. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kasih dan kemurahan-Mu sajalah yang Kau limpahkan bagi kami. Sehingga saat malam hari ini Tuhan, kami boleh mengingat segala kasih, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, lawatan-Mu, senantiasa boleh membimbing menuntun kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan renungan, menikmatinya bersama-sama, renungan dan doa harian sebelum tidur, Harmoni Injil. Berikan Bapa dan Ibu kami seluruhnya yang boleh mendengar hikmat, kebijaksanaan, akal budi untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah senantiasa sukacita kami penuh untuk boleh menyambut dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk boleh diisi daburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami bacakan kembali. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hari adalah hari yang baru. Dan satu hari hanya dapat kita jalani satu kali saja. Dan kemudian hari tersebut berganti dengan hari-hari berikutnya yang sama lamanya, namun berbeda keadaannya Bapak Ibu Saudaraku. Hari yang telah kita lalui itu sudah menjadi masa yang lalu dan tinggal kenangan. Hari ini, saat malam hari ini merupakan kesempatan. Sedangkan malam-malam atau hari-hari yang akan datang menjadi suatu pengharapan bagi kita. Karena kesempatan yang Tuhan berikan, karena begitu berharganya waktu, Musa berdoa kepada Tuhan agar ia diberi hati yang bijaksana, sehingga dapat memperhatikan hari demi hari Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh, supaya tidak ada satu hari pun yang terlewatkan dengan percuma. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara yang telah dikaruniakan Tuhan dengan banyak talenta. Pastilah dari antara kita Bapak, Ibu, saudara-saudari kami akan merelakan waktu yang berlalu begitu saja, tidak akan pernah rela. Sebab kita tidak tahu apakah esok pagi hari kita masih punya kesempatan menyambut matahari yang boleh terbit. Dan bagi orang Kristen, waktu adalah untuk berjaga-jaga. Ada juga pepatah mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sewaktu Tuhan itu adalah ketika ia datang laksana seorang pencuri. Dalam Wahyu 3 ayat 3, demikian kebenaran firman Tuhan. Biasanya pencuri mengintai kelengahan seseorang. Pencuri melihat keadaan situasi dengan begitu jelas, dengan begitu teliti. Apakah sedang tertidur pulas atau sedang berpergian pemilik rumah? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perihal berjaga-jaga ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kita harus selalu waspada dan tidak lengah sedetik pun. Kita harus bertanggung jawab menjalani hidup sepanjang waktu yang diberikan Tuhan. Sebab waktu yang kita jalani ini sedang bergerak menuju kekekalan. Dan hidup yang kita jalani sekarang ini, Bapak Ibu, memiliki dampak kekekalan. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita malam hari ini sebelum kita tidur, apakah hari-hari yang kita jalani sekarang ini sejalan dengan kehendak Tuhan? Seturut dengan apa yang Tuhan inginkan daripada kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Mari kita tanyakan dalam hati pikiran kita saat ini juga sebelum kita tidur. Sehingga saat kita membuka mata di pagi hari, kita boleh kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita boleh berpikir tentang ini dan boleh kita analisa kembali apa yang harus kita lakukan. Apakah sejalan dengan kehendak Tuhan? Kita mulai bagi kita untuk boleh memikirkan dan melakukannya. Karena apapun yang kita lakukan sekarang sangat menentukan status kita di hadapan Tuhan kelak. Dalam buku kehidupan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 1 Petrus 4 ayat 2 berkata, "Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah." Saat malam hari ini kita boleh mendengar, boleh menyantap kebenaran firman Tuhan sebelum kita tidur. Belajar bersama-sama dengan harmoni Injil, melakukan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, harmoni Injil mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, menghitung hari-hari kita. Jangan kita abaikan setiap langkah kaki kita, setiap hari-hari yang boleh kita lewati. Mari kita perhatikan langkah kaki kita, Bapak Ibu Saudara. Kami percaya lewat renungan ini kita akan menjadi pribadi yang belajar melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita berkata, "Aku manusia yang lemah dengan segala kekurangan keterbatasanku." Mari kita belajar melakukan kehendak Tuhan agar kita semakin disempurnakan di dalam Dia. Jikalau kita tidak memulai saat ini juga, kapan akan kita mulai? Jika kita tidak mulai dari nol, kapan kita akan menuju angka-angka selanjutnya, 1, 2, 3 hingga 10, 100 ribuan, bahkan jutaan, miliaran, hingga tak terbatas. Itu yang Tuhan ingini daripada kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, amini dalam hatimu, dalam pikiranmu. Katakan, saat di pagi hari, saat matahari terbit, saya akan mulai berpikir untuk boleh melakukannya. Saya belajar hingga menjadi manusia pribadi yang tekun melakukan kehendak Tuhan, setia. Demikian kebenaran firman Tuhan sebelum tidur.
Kami percaya kita akan tidur dengan nyenyak. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Atas segala kasih dan kemurahan-Mu sajalah kami boleh menikmati renungan bersama dengan harmoni Injil, dan kami berdoa bersama-sama sebelum kami tidur, agar kami dalam penyertaan lindungan Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang lembut ya Allah, boleh membelai kami, boleh mendekap kami Tuhan. Engkau menjaga kami seperti anak biji mata Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami ya Allah. Bapa dan ibu saudara kami yang sedang mendengarkan renungan ini, kami percaya ketika kami tidur ya Tuhan, Engkau boleh menjauhkan kami daripada sakit penyakit, malapetaka. Kami percaya di pagi hari kami boleh bangun dengan harapan-harapan yang kuat. Kami boleh bangun dengan ucapan syukur kepada-Mu ya Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya pergumulan, perkara-perkara yang kami hadapi tidak akan pernah membuat kami khawatir dan takut hingga tidur kami terganggu. Tapi kami percaya ketika kami meletakkannya di atas mesbah-Mu, ketika kami meletakkan di bawah kaki salib Tuhan, seluruh hidup kami percaya Engkau Tuhan menjadi jawaban. Engkau Tuhan yang menyediakan solusi, pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Rumah kami, rumah kediaman kami Engkau berkati. Anak-anak kami Engkau berkati. Kami percaya yang terbaik Tuhan telah sediakan, menjadikan kami pribadi yang takut akan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan hikmat, berikan kami kebijaksanaan untuk boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa, kelemahan, ketidakmampuan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Kau sediakan, yang telah Tuhan rancangkan bagi orang-orang yang senantiasa setia berseru kepada-Mu. Maka terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati.